dalam rangka bersilaturahmi, bersilaturahim, dan sekaligus menyampaikan ceramah agama di masjid kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan Ustaz, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan barokah, senantiasa disehatkan dan senantiasa diberi kekuatan dalam berdakwah. Yang selanjutnya kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus dan para jamaah yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik. Dan yang selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam acara pada malam hari ini sekiranya terdapat salah, khilaf atau kekurangan, maka mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya kami juga tidak lupa menyampaikan kepada para jamaah dan ustadz bahwasanya masjid kami ini masih dalam proses pembangunan dan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Maka dari itu kami kembali mengajak, menghimbau kepada para jamaah untuk kita bersama-sama membangun masjid kita dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid kita. Dan selanjutnya yang terakhir kami mengajak atau menghimbau kepada para jamaah untuk kita bersama-sama mendengarkan dengan baik dan khusyuk ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita sebentar, yang temanya yang sangat menarik sekali, yakni fikih memakmurkan masjid. Mudah-mudahan setiap langkah kami para jamaah sekalian kesini untuk menuntut ilmu senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat yang kita dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan ceramah agama, kami mengajak kepada para jamaah untuk kita mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini senantiasa diridhoi, diberkahi, dan insyaallah menjadi amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ila hadhihi niyyah wa kullu amalin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jemaah sekalian, selanjutnya yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh ustaz kita, yakni Al-Ustaz Haji Ahmad Fuad Syukri LC. Beliau adalah lulusan Kairo Mesir. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Kepada Ustaz. Ayat kami sebelum menyampaikan ceramah, kami mengimbau kepada jemaah untuk bisa agak merapat ke depan. Yang di belakang ya agak merapat ke depan. Ayo jemaah agak ke depan. Yang di belakang maju. Ya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama,
rumah, majelis taklim, zikir, jamaah sholat isya, insyaallah dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya saya pertama kali menginjakan kaki di tanah Papua. Ini sudah menjadi cita-cita saya sejak dahulu. Kami telah keliling ke beberapa pulau dan alhamdulillah Allah sudah takdirkan untuk bersilaturahmi ke tanah Papua ini yang dalam sejarahnya agama yang pertama masuk adalah agama Islam. Sangat menarik tema yang panitia berikan, amanahkan kepada kami, yaitu fikih memakmurkan masjid. Ada 3 kata yang kita akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, fikih. Fikih adalah paham, memahami. Ada doa yang Rasulullah ajarkan, mungkin kita telah paham atau telah hafal. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kami agama, pahamkan, dan berikanlah kami pemahaman Al-Quran. Jadi beda paham, beda tahu. Saya ulang, beda paham, beda tahu. Contoh terjadi di tempat kami, itu biasanya kalau duhur itu di kampung ini, kalau duhur itu jarang yang berjamaah karena banyakkan di tempat kerjanya, di ladangnya, di sawahnya. Akhirnya ada seorang anak muda yang hendak sholat di masjid. Dia masuk masjid, buka pintu, gak ada petugas. Sementara sudah masuk waktu duhur, ya, masuk waktu duhur. Akhirnya dia cari-cari, dia utak-atik, mana ya powernya ini? Dia mau azan, dicari powernya, kita buka, dinyalakan. Karena gak ada marbotnya, dia azan. Ternyata anak ini tidak bisa azan, ya, tidak tahulah azan. Akhirnya dia azan itu terbolak-balik, ya. Jadi dia azan, hayal falah, masuk, hayal falah, baru hayal sholat. Ya. Nah, di sini kita lihat, setelah anak ini terbalik azannya, ada 2 tipe yang bergegas datang ke masjid, yaitu orang tahu dan orang paham. Ya. Orang tahu ini sarjana agama. Saking tahunya Pak, dia ke masjid itu buru-buru di musik. Dia ke masjid untuk menegur, memarahi anak ini yang azannya terbalik. Dia datang, kenapa kamu azan? Ya gak ada ini, gak ada petugasnya, jadi saya azan. Tahu gak? Itu azanmu itu salah. Ya, saya tidak tahu Pak, ya jelas saya azan aja. Saya cari dulu gak ada. Azanmu itu salah. Itu terbalik itu. Terus ya sudah, dia pulang. Coba
orang ini, sarjana agama, pulang, tidak sholat di masjid. Dia tahu, tapi tidak paham. Sementara seorang petani, dia paham kalau azan itu adalah panggilan Allah, tapi dia tidak tahu kalau azannya terbalik. Iya, dia tidak tahu. Yang memang ke sekolah, ya petani, mungkin SD pun nggak tamat, tapi dia paham kalau azan itu adalah panggilan untuk orang beriman untuk sholat ke masjid. Kira-kira Pak, siapa yang lebih mulia? Sarjana atau? Ya, makanya doa yang harusnya kita baca itu, ya Allah pahamkan saya. Allahumma faqihna fiddin. Kalau sendiri faqihni fiddin. Ya. Fikih adalah paham ya. Makanya kita harus belajar fikih biar kita paham syariat. Fikih itu jurusannya syariat, bukan akidah. Kalau akidah itu ada ilmu tauhid namanya. Kalau bisa dibagi ya. Jadi agama ini kalau mau dibagi, akidah itu yang membahas masalah rukun iman. Itulah ilmu tauhid. Rukun iman ada 6 ya. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Masalah syariah itulah rukun Islam. Ya. Yang ketiga, akhlak. Nah, jadi kita harus berislam kafah ya, akhlak. Akhlak ini jurusan ilmunya adalah tasawuf. Masih ada satu, dakwah, fikih dakwah. Tapi kadang ulama mengelompokkan fikih dakwah ini masuk ke syariat. Jadi saya ulang Pak ya, biar kita berislam kafah. Ini penting Pak. Inilah yang kami selalu siapkan keliling ke Indonesia bahkan Asia Tenggara, bagaimana kita berislam kafah. Artinya hidup dan mati kita betul-betul Islam sempurna. Ya, kita bagi lagi Pak ya. Rukun iman itu ilmu tauhid. Ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qadar dan qadar. Kemudian rukun Islam itu ilmu fikih. Sini penting Pak. Biasanya yang kita pelajari cuma fikih ibadah. Fikih ibadah itu apa Pak? Rukun Islam ada 5. Mengucapkan kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, haji. Ada namanya fikih salat, ada namanya fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih nikah, muamalah, jual beli, fikih siasa, fikih politik, fikih tata negara, fikih kepemimpinan. Sekarang ada namanya fikih tamkin, fikih kepemimpinan. Ternyata Al-Quran sudah memberikan aturan pemimpin itu harus, tolong dicatat di dalam surah Al-Baqarah 247, pemimpin itu harus bagus lahir batin, bagus fisiknya, kemudian pintar. Silahkan cek Al-Baqarah 247. Jadi agama ini sangat-sangat sempurna. Tidak ada agama yang mengurusi manusia hidup sampai masuk WC. Ada nggak? Masuk WC? Nggak ada. Apa doanya? Gimana? Ayo. Wal khawarij. Ya. Doa masuk WC?
Kaki? Kanan. Masuk WC kaki? Keluar kaki? Masuk masjid kaki? Keluar kaki? Tapi kenyataannya karena terbalik ya. Contoh, kita keluar dulu. Ada seorang wali namanya Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini tidak ada satupun buku tasawuf yang tidak membahas masalah dia. Hebat ini orang. Ya. Mungkin pernah kita dengar ceritanya, ada seorang wali makan apel yang mengalir dari sungai. Artinya apel ya sudah terbuang, hanyut. Makan itu sudah dimakan baru sadar, astagfirullah, ini saya makan hak orang ini. Ditelusuri lah sungai itu, ditelusuri. Saya harus minta izin, saya sudah makan ini haram. Ditelusuri, ketemu pemilik kebunnya. Dia menghadap, wahai Tuhan, saya mohon ampun, saya telah memakan buah apel. Buah apel yang mana? Ini saya yakin buah yang saya makan ini dari sini mengalir berapa kilo itu akhirnya saya makan. Kata yang punya kebun, wah ini orang langka ini, harus dibekukan ini. Apa? Pekerja saya aja ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, nggak pernah lapor begini. Mungkin dia makan berapa karung itu nggak pernah lapor. Wah ini langka ini orang ini, saya harus jaga ini, saya harus dapat ini anak. Akhirnya orang tuanya bilang, yang punya kebun, saya maafkan kamu, tapi dengan syarat kamu harus persetujukan anak saya. Senang kan? Pak ya? Senang Pak? Kalau kita itu senang Pak? Senang ya? Terutama yang kopi merahnya dengan sama dengan saudara. Senang ya? Tapi anak saya super cacat. Awalnya senang, langsung mulus. Anak saya super cacat, buta, tuli, pincang. Mau? Ayo. Masa gara-gara apel satu kita harus kawini super cacat? Tapi karena pemuda ini adalah seorang yang sangat soleh, dia tadi enggak apa-apa. Yang jelas engkau maafkan saya karena telah memakan satu buah apel. Walhasil tiba hari hanya sudah acaranya, silakan ketemu dengan kita. Pas dibuka, assalamualaikum, dibuka, kaget. Siapa kamu? Ternyata wanita ini wanita paling cantik ini. Siapa kamu? Saya istri kamu. Saya anaknya yang punya kebun. Tapi bapakmu bilang kamu ini buta, tuli, pincang. Oh, maksudnya bapak bilang saya buta karena saya tidak pernah melihat maksiat. Saya tuli karena tidak pernah mendengar gosip. Apalagi bergosip ya, mendengar juga. Saya pincang karena saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ke tempat maksiat. Akhirnya senang Pak ya? Dari pasangan inilah melahirkan Ibrahim bin Adham, seorang wali yang tidak pernah lepas dari pengarang-pengarang buku tasawuf. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika dia nggak bisa khusyuk dalam sholat, dalam beribadah. Biasanya kalau dia sholat khusyuk, dia mengaji nangis.
kok 1 minggu ini gak bisa ya, apa yang saya lakukan ya? Dia bertanya-tanya, akhirnya bermunajat, minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan apa dosa saya. Akhirnya diutuslah seorang malaikat, wahai Ibrahim bin Adham, salahmu cuma sedikit, itu pun kamu lupa. Apa itu? Wahai malaikat, kamu pernah masuk WC pakai kaki kanan. Itu aja. Kepada kita tiap hari, subhanallah. Kenapa? Ya, masuk WC pokoknya masuk aja ya. Coba perhatikan aja besok. Perhatikan orang masuk masjid. Ini bapak ini kaki kanan, ini kaki kiri. Coba. Jadi kita sebagai orang Islam jangan sampai kita memandang enteng, menganggap remeh yang namanya adab-adab. Ya, adab-adab penting karena adab ini lebih penting dari ilmu itu. Ada seorang ulama yang belajar ilmu agama 40 tahun. 10 tahunnya belajar adab. Jadi 30 tahun belajar ilmu. Apa yang terjadi? Dia menyesal. Dia bilang, sekiranya saya belajar adab akhlak 40 tahun. Coba, buat apa orang berilmu tinggi kalau tidak beradab? Itu orang-orang yang di penjara itu, yang korupsi itu punya tingkat apa? Punya ya? Rata-rata S3 ya, ada profesor. Tapi dia tidak beradab, tidak merasa cukup. Itu yang pertama, ya, fikih ya. Kemudian yang kedua, memakmurkan. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, makmur. Kira-kira apa sih artinya makmur? Ayo, padanan kata makmur. Sejahtera, ya, kaya, sogi, ya. Banyak. Pokoknya kata-kata ini makmur ya. Memakmurkan masjid ya, nanti kita bahas ya. Kemudian masjid. Apa sih masjid itu? Masjid adalah tempat sujud sajadah ya. Jadi masjid adalah tempat sujud ya, oke? Jadi kita akan bahas fikih memakmurkan masjid. Yang pertama, kira-kira yang pertama dibangun di dunia ini apa? Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam menjadi khalifah, siapa yang menjadi khalifah? Ayo. Jin, ya? Jin. Betul, jin. Bahkan ada penelitian, ada bangsa sejenis manusia, setengah manusia, setengah jin. Ini penelitian sebelum Nabi Adam. Tapi informasi yang sampai kepada kita itu bangsa jin, ya. Oke lah, kita sepakat bangsa jin. Bangsa jin ini gagal. Dia gagal. Terjadi pertumpahan darah. Sehingga ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah, itu sempat jin protes. Dia bilang, ya Allah, enggak usahlah menciptakan khalifah lagi di bumi, enggak usahlah. Nanti seperti dulu lagi, kacau, perang. Apa jawab Allah? Saya lebih tahu daripada kalian. Akhirnya diciptakanlah manusia ya, Adam. Ada lagi penelitian Adam dari tanah. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya ada orang tuanya ada. Nggak usah kita tahu. Jadi ilmu itu Pak, ada yang nggak usah kita tahu, nggak harus. Jadi kita pelajari ilmu yang lurus-lurus saja ya. Contoh hukum ya, contoh hukum.
Subjek hukum dalam Islam berapa Pak? Ayo. 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Itu aja. Bid'ah? Tidak. Siapa yang menambah atau menguranginya, dialah pelaku bid'ah. Saya ulang sekali lagi. Subjek hukum dalam Islam 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Boleh. Bid'ah? Tidak ada. Siapa yang menambah atau menguranginya, maka dialah pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Baru kan dengan kita ini? Baru. Oke. Gak apa-apa ya, kita ke usul fikih dulu biar jelas. Biar kemana-mananya nanti gampang kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya Mas? Tarik nafas. Keluarkan. Hukum Islam tidak ada bid'ah. Ya? Paham? Oke. Dalam suatu amalan atau perbuatan itu kadang ada beberapa hukum yang masuk. Ya. Kadang 2, kadang 3. Atau contoh begini, biar nggak ada pastinya. Masalah cabang atau furu'iyah sama halnya kalau kita belajar matematika. 10 berapa tambah berapa Pak? Ayo. Ya, terus? Oke, terus? Oke, 9 tambah 1, 8 tambah 2. Itu cabang ya? Ini kalau kita terapkan dalam hukum Islam, ini banyak. Maka salah bagi ilmu cabang ini satu aja jawabannya. Pasti kacau. Seluruh dunia kacau. Di mana saya tempat berdakwah, saya sudah keliling. Yang bikin kacau pasti ini, karena salah rumus. Contoh, 10 itu banyak jawabannya ya, betul ya? Oke, itu furu'iyah Pak, cabang masalah syariat. Iya. Maka kalau ada yang mengatakan 10 yang benar cuma 5 tambah 5, apa yang terjadi? Ayo. Yang benar 10 cuma 5 tambah 5, yang lain salah, yang lain kafir, yang lain haram, yang lain bid'ah. Saya amati selama ini, sejauh saya berdakwah, ini pasti kacau. Karena salah rumus. Betul? Pasti kacau Pak. Tidak bisa tidak, pasti kacau. Karena di benak dia cuma satu. Di benak dia cuma dia yang benar, yang lain salah. Kacau. Guru matematika yang bingung. Loh, 10 ini mana jawabannya? Kok cuma satu? Contoh. Mana yang benar Pak? Kunut subuh atau tidak kunut subuh? Ayo. Dua-duanya benar. Betul. Berarti 10 5 tambah 5 boleh, 6 tambah 4 boleh. Yang salah siapa? Yang tidak sholat subuh. Yang tidak sholat subuh ya. Jelas kan? Contoh lagi Pak. Ya, pasti kena semua pemain. Ketika Batu Zulkarnain masih hidup sebagai sekjen Majelis Ulama Indonesia, pernah ulama se-Indonesia berkumpul, bermusyawarah untuk menentukan hukum rokok. Merokok. Ayo Pak, pakai rumus tadi ya. Majelis Ulama ingin memutuskan hukum rokok kalau bisa satu saja.
Jadi 10, kalau bisa yang benar 5 tambah 5 saja. Apa yang terjadi Pak? Ayo, apa yang terjadi? Dari pagi sampai malam tidak bisa diputuskan. Karena memang gitu Pak. Hukum itu memang kadang harus 2 hukumnya, tidak bisa 1. Akhirnya di voting, ambil papan tulis, ambil spidol, ya, bukan permanen. Akhirnya di voting, bapak-bapak, bapak ibu, ulama se-Indonesia terpaksa kita voting. Hukum kita cuma 5. Ditulis wajib, sunnah, kemudian boleh, makruh, haram. Mulai dari yang hukum pertama, wajib. Siapa yang mengatakan rokok wajib? Angkat tangan. Ada yang kata rokok wajib? Tidak ada. Siapa yang mengatakan rokok sunnah? Tidak ada. Boleh? Hukum yang ketiga, siapa yang mengatakan rokok boleh? Ayo, tidak ada juga Pak. Enggak ada ya? Siapa yang mengatakan rokok makruh? Semua perokok angkat tangan. Ini angkat tangan semua. Angkat tangan semuanya Pak. Oke, kita voting. Sekian. Siapa yang mengatakan rokok haram? Yang tidak merokok angkat tangan semuanya. Muhammadiyah. Selesai. Betul Pak? Contoh lagi, jenggot, ayo. Di voting kan ada Pak, nggak usah ribut. Betul? Ya karena memang mesti begitu. Siapa yang mengatakan jenggot wajib? Ayo, berani nggak? Ujung-ujungnya jenggot ini 2 hukumnya, sunnah dan boleh. Makruh? Haram? Cara juga begitu. Apalagi masalah sepele, masalah maulid, itu boleh Pak. Ya, saya temukan terakhir, saya tinggal di Grogol 1 tahun. Akhirnya saya maulidkan Muhammadiyah dan saudara kita Salafi. Karena saya langsung berikan dalil bermaulid menurut Ibnu Taimiyah. Ayo, aku bilang gitu. Saya punya bukunya, saya langsung perlihatkan. Ini, menurut guru kamu diberi pahala yang besar bagi orang yang bermaulid. Ayo, kamu bilang apa? Saya punya bukunya, kamu tidak. Ayo, baca sendiri. Akhirnya maulid kami ini Muhammadiyah dan Salafi maulid di Grogol. Karena kita pakai rumus Pak. Ya, masalah usul ya. Ya, Bapak biar sekalian jelas. Usul ini masalah akidah itu yang tidak boleh banyak jawabannya. Contoh Pak, contoh. Kita menyembah Tuhan yang Esa ya, Wahid. Boleh tambah-tambah Pak, tambah ya. Kita menyembah pohon ya apa ya, wasilah. Boleh Pak? Enggak boleh. Enggak boleh, haram. Dijawab itu. Enggak boleh. Ya. Karena masalah usul. Nabi. Kayaknya Nabi ini sedikit. Kita kapan nabinya? Masih ada Nabi setelah Rasulullah. Akhirnya sampai sekarang masih ada Nabi baru ya. Boleh? Enggak boleh Pak, enggak boleh. Haram itu. Itu betul. Bid'ah itu. Kalau ada ngaku Nabi baru, itu bid'ah itu. Enggak boleh, haram. Betul Pak? Sholat ya. Kayaknya sholat ini, 5 waktu ini capek Pak. Kurangi aja deh. Ya. Jadi kita sholat 2 waktu aja ya. Malam sama siang. Boleh Pak? Enggak boleh. Siapa yang lakukan? Bid'ah. Haram.
Apalagi Pak? Apalagi? Oh ya, sholat subuh. Wah, jangan Pak, jangan. Kita ini kalau subuh lagi sedang-sedangnya, masa 2 rakaat, 7 rakaat, semangat ya? Boleh Pak? Tidak boleh. Gitu Pak ya? Kalau masalah cabang, semuanya boleh. Ya. Nah, sekarang wajahnya ceria semua, berbahaya. Ya, begitu Pak. Apalagi masalah zikir setelah sholat tadi. Pak Imam kita zikir kan? Apa dalilnya Ustaz? Ayo, apa dalilnya zikir keras? Mereka bedakan kan? Ya, saya kasih dalilnya ya. Nah, tolong konsen, pasang telinga. Zikir setelah sholat fardu sunnah, bukan tidak. Hadisnya 1000% sahih. Hadis riwayat Bukhari. Ayo Pak. Kok beda? Masuk akal? Hadisnya berbunyi, anna raqas sauti bizikri hina yasrifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir dengan suara keras itu ada dan dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari sahih. Ayo. Kok haram? Yang paling nggak masuk akal, ya. Yang paling tidak masuk akal, Yasinan malam Jumat. Ayo Pak, ayo. Apa hukumnya? Boleh? Sunnah? Wajib? Makruh? Haram? Ayo Pak, ayo. Boleh ya? Mau tahu dalilnya? Enggak usah pakai dalil hadis dulu. Logika waras. Oke? Siap? Surah Yasin itu Al-Quran apa bukan? Oke. Ya? Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran surah apapun, maka pahalanya 1 huruf itu dikali 10. Bagaimana? Salahnya di mana? Oh, Yasinan malam Jumat tidak atau haram atau sunnah? Ayo Pak, saya ajak Bapak untuk berpikir secara waras. Waras dulu, waras. Gak usah pakai dalil, gak usah. Salahnya di mana? Kita ngaji malam Jumat khususkan surah Yasin, kok dosa? Logika berpikir warasnya di mana? Ayo. Betul? Kira-kira kalau kita baca koran di malam Jumat apa hukumnya? Adakah yang berani membedakan orang baca koran malam Jumat? Kok dibedakan baca Yasin malam Jumat sih? Sementara baca koran surat kabar boleh? Logika warasnya di mana? Ayo. Betul Pak? Terus Ustaz, apa yang dibaca kalau malam Jumat? Pokoknya jangan surah Yasin deh. Astagfirullah. Surah apa Ustaz? Saya juga tidak tahu. Pokoknya jangan surah Yasin. Bukankah Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatul Jumu'ah ghufira lahu." Siapa yang yasinan malam Jumat, maka diampuni dosa-dosa kita. Percaya mana? Rasulullah atau mereka?
Yasin Qalbul Quran. Yasin itu jantungnya. Siapa yang membaca surah Yasin tiap pagi, ya, tiap pagi, maka akan dimudahkan urusannya hari ini. Kemudian sahabat Rasulullah, bacakan surah Yasin kepada mayat kalian. Hebatnya surah Yasin. Apalagi malam Jumat, Pak. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga 30 tahun, malam Jumat adalah malam sunnah. Orang berhubungan aja pada malam Jumat sunnah. Kenapa membaca surah Yasin? Bidah. Ayo Pak. Ayo Pak. Betul Pak? Bagaimana kalau kita khataman Quran malam Jumat? Lebih bagus lagi. Malam Jumat dan hari Jumat kita perbanyak amalan, Pak. Jangan cuma Yasin. Kalau belum mampu ya Yasin aja. Kalau tidak mampu, yang mudah aja, yang hafal aja 30. Langganan kita Pak, 30. Bolehkah menentukan amalan? Boleh Pak, menentukan amalan boleh. Sama seperti menentukan istri. Kalau kita tidak tentukan amalan, itu sama dengan orang yang tidak mau memilih satu istri. Istrinya yang mana sih? Pokoknya yang semuanya istri saya. Mana bisa? Tentukan satu istrimu. Betul? Sama dengan menentukan amalan. Menentukan amalan itu, menentukan jumlah itu untuk semangat biar kita amalan. Gak usah pakai dalil dulu Pak, gak usah. Karena pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Cuma masalahnya Pak, mereka ini kalau tidak tahu dalilnya langsung divonis tidak ada dalilnya. Kurang lagi. Buya Hamka ketika dikritik oleh muridnya, Buya, dulu kamu membidakan, mengharamkan berjanji, mengharamkan maulid, tidak kunut subuh dulu. Tapi kenapa kamu sekarang lakukan semuanya? Ada apa ini Buya? Tolong jawaban bijak Buya, seorang Buya Hamka. Apa kata beliau? Dulu saya masih sedikit buku yang saya baca. Dulu saya masih muda, masih sedikit buku saya baca. Karena sedikit buku saya baca, makanya saya harapkan ini. Sekarang saya sudah tua, sudah ribuan buku saya baca, akhirnya saya tidak mengharap. Betul? Sama dengan orang yang belajar bela diri, ya, baru satu jurus itu 1 tahun ditantang dulu. Akhirnya ketemu dengan ahli bela diri, boy, bawa begitu. Ya. Jadi kita ini harus berislam kafah, wawasan kita harus luas. Jangan cuma satu buku kita baca langsung wah ini salah semua. Ini baru kan ini Ustaz. Baru buka 5. Baru buka 5 ya. Berapa menit lagi Pak? Ada sesi tanya jawab? Boleh ya? Kita tambah dulu ya. Memakmurkan masjid. Dari dulu sudah ada aturan untuk bagaimana memakmurkan masjid. Kita lompat-lompat aja ya. Yang pertama, memakmurkan masjid itu ada 4. Jadi kita harus pahami fungsi masjid. Jangan sampai kita kurangi fungsi masjid. Ditambah boleh. Seperti yang dilakukan masjid di Yogyakarta, di Pejaten. Ya. Boleh kita belajar di sana. Itu intinya. Pada dasarnya ya, dari dulu ya, aturannya ada 4 hal aja untuk memakmurkan masjid.
Yang pertama, kita harus yakini kalau masjid itu adalah tempat dari awal segala amalan. Jangan sampai kita membatasi fungsi masjid. Nanti target kita, masjid kita terbuka 24 jam. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram di Mekah. Siapa? Masjid kita 24 jam terbuka? Ya, nanti kalau paham, gampang. Jadi kita harus yakini masjid itu adalah pusatnya peradaban. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama apa yang dibangun? Pasar? Besok? Masjid. Masjid apa namanya? Masjid Kuba, ya, atau Masjid Kiblatain, ya. Saking hebatnya masjid ini, akhirnya diberikan karamah, fadilah oleh Allah. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat di masjid itu, maka pahalanya sama dengan umrah. Masjid. Nah, jadi fungsi masjid kalau dicatat Pak, ya. Pertama, masjid tempat dakwah. Ya, jadi kita masukkan Islam orang-orang di masjid, ya. Target kita bawa orang masjid dakwah, ya. Yang kedua, ada namanya zikir dan ibadah, ya. Jadi masjid tempat berzikir, tempat beribadah, bukan cuma sholat. Ingat, bukan cuma sholat. Kemudian yang ketiga, masjid tempat taklim. Ya, seperti di Masjidil Haram, tiap kali sholat fardu ada yang taklim, bikin halakan. Ingat Pak? Kita kalau ke Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, kita ke tiang-tiang itu ada yang taklim. Jadi kita tinggal lihat apa bahasa penerjemahnya, kan? Orang Barat, orang Eropa yang terjemahannya bahasa Inggris, ya, orang Melayu ada juga, kan? Ya, di situ kita duduk. Jamaah yang melakukan ini sampai sekarang adalah jamaah tabligh. Ya, kita harus akui, ya. Saya sebagai peneliti jamaah tabligh, saya pernah meneliti sampai ke Pakistan 6 bulan saya meneliti tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini adalah jamaah yang benar. Jamaah inilah yang mengamalkan sunnah sebenarnya. Kita gak kuat ikuti mereka. Panjang pembahasannya, ya. Yang jelas, yang melakukan taklim setiap sholat fardu adalah jamaah tabligh. Itu bagus Pak. Baca satu ayat, satu hadis. Ya, siapa yang mendengarkan satu ayat atau satu hadis, pahalanya sama dengan umrah dan haji. Banyak pahalanya Pak. Yang terakhir, inilah satu ini yang diterapkan masjid-masjid yang ada di Jawa seperti Jogja Raya, masjid apa lagi Al-Nabila, ya, Al-Falah juga, ya. Ini satu ini yang diterapkan. Kita fokus ke sini. Masjid tempat khidmat, melayani. Bayangkan Pak, kalau ada satu masjid memberi makan tiap hari. Ada? Ayo, ada? Ada. Itulah yang mereka lakukan. Masjid itu tempat pelayanan Pak. Ya, tempat pelayanan. Bayangkan kalau ada masjid, ada rumah sakitnya. Ada apa? Ada masjid yang ada baitul malnya. Orang yang butuh, orang yang musafir dikasih uang. Orang yang kehabisan dana dalam perjalanan, itu larinya ke masjid dikasih uang. Bingung kan? Gimana dananya? Nanti kita bahas. Sumber dananya
Tolong dicatat surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yusyrik billah. Ada beberapa ya? Ya. Jadi hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Kemudian syarat dan ketentuan orang yang memakmurkan masjid adalah sholat di masjid. Ini kita bongkar ayat ini baik. Jadi masalah, maaf, kalau pengurus masjidnya malah sholat di masjid, betul kan? Akhirnya terjadi seperti tadi, anak ini azan salah. Kalau di tempat kami ada namanya Masjid KDI. Apa itu? Kate Doja Imam. Namanya Kate, tukang pukul beduk. Doja, tukang azan. Kemudian Imam, ya Imam. Masjid KDI. Jadi jamaahnya 3. Ayo Pak, gimana bisa makmur Pak? Ayo, betul Pak? Ada yang lebih parah, LKMD, Masjid LKMD. Lari KTE mati dulu aja. Ya, itu yang pertama, beriman kepada Allah, hari akhirat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian berzakat, berinfak. Jadi memakmurkan masjid itu adalah tanggung jawab kita semua. Kebayangkan kalau maaf di rumah, pengurus masjidnya ini yang paling kencang menyumbangnya. Kebayang? Makanya triknya jangan sampai kotak amalnya itu kecil lubangnya. Yakin kalau kotak amalnya kecil lubangnya, pasti kecil yang masuk. Orang mau Pak memasukkan uang 10 juta, boleh gimana caranya nih? Wah gak usah deh. Betul Pak? Jadi yang masuk itu uang pelecehan, uang 1.000 yang sudah bonyok, karena kecil lubangnya. Jadi caranya Pak, ya, itu kotak masjid bikin yang bagus. Kalau perlu berangkas, besar lubangnya. Iya betul Pak. Kalau besar lubangnya, orang menyumbang itu 1 tepok 10 juta. 10 juta apa Pak? 100 juta. Iya benar Pak, benar. Apalagi kalau kotak amalnya berangkas, harganya 20 juta. Yakin deh, nggak ada recehan di situ. Ini betul ini Pak, serius nih, serius. Langkah pertama, dirubah itu kotak amal itu jangan kecil banget, besar. Nanti dicuri orang, nggak bakalan dicuri orang karena berangkas itu jin pun nggak bisa dicuri itu, apalagi manusia. Benar, betul nggak? Di pintu utama itu langsung berangkas, yakin Pak banyak. Iya, betul Pak. Jadi dirubah. Kemudian ada yang namanya sistem lelang. Di lelang siapa yang menyumbang 1 meter dinding, 1 sak semen, kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid meskipun sekecil sarang burung, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Itu Pak. Siapa yang mengeluarkan kotoran, debu dari masjid, maka dibangunkan istana di dalam surga. Siapa yang membangun masjid, maka masjid ini nanti akan menjadi seperti pesawat terbang.
yang menerbangkan, yang menyumbang masjid. Mau? Jadi mulai dari kita semua. Semua bisa. Banyak yang terjadi ya Pak, banyak yang terjadi. Orang ini sudah tidak menyumbang, paling ribut Pak. Pokoknya siapa yang paling ribut, banyak protes, pasti dia tidak menyumbang. Ada satu masjid contoh, ini fakta Pak, saya pernah tinggal di sana, betul. Jadi ketua pembangunan bingung, ini Ustaz, saya bingung. Saya cat putih diprotes, saya ganti cat hijau diprotes, ganti lagi. Katanya coklat lah Pak, saya oke ganti coklat diprotes. Akhirnya saya cat loreng, gak ada yang protes. Jadi kita yakini Pak, ya, kita yang bertanggung jawab. Jadi orang yang memakmurkan masjid bukan cuma pegawainya ya, bukan cuma yang diberi amanah, semuanya. Jadi semuanya bertanggung jawab memakmurkan masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid itu adalah pegawai-pegawai Allah. Kita ini pegawainya Allah, yang paling mulia kita. Pegawainya Allah gajinya berapa? Ayo. Waktu kerjanya berapa jam? Pegawainya Allah kita. Jangan kita ragu Pak. Kalau perlu apa yang kita berikan, yang bisa kita sumbangkan Pak, mulai dari kita dulu Pak. Kira-kira betul kan? Kalau kita mulai dari kita dulu, terutama, wah kalau begitu saya harus sholat berjamaah di masjid. Itu dulu. Cuma itu yang bisa saya sumbangkan. Nyetor muka. Kira-kira Pak, kalau semua jamaah atau yang berada di sekitar masjid ini hadir, kira-kira masjid kita berapa? Ya. Betul Pak? Kita mulai dari apa yang bisa kita sumbangkan. Bapak Ibu yang punya harta disumbangkan. Tapi pertama yang kita beli dulu ya, itu kotak amalnya yang harus, kalau perlu pesan khusus dari Jogja. Coba kita bayangkan aja deh, kotak amal kita yang berdiri di sini di sana itu, waduh indahnya. Memasukkan uang 10.000, mahal. Minimal 50.000. Yakin. Itu aja kita tiru Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kita kalau masuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kita teringat langsung minum air Zam-Zam. Bisa nggak? Nanti mesti kita menyediakan air Zam-Zam. Nggak usah Pak, air kotak dulu ya. Jadi ada tersedia. Minimal termosnya yang safa itu kita pasang di situ, yang warna orange. Kita isi air aqua aja ya, seperti mereknya. Betul? Jadi kalau masjid membuat nyaman jamaahnya, saya yakin Pak, semua orang merindukan untuk sholat masjid. Nanti kalau masjid kita sudah terbuka 24 jam, kita sholat tahajudnya di masjid. Seperti sahabat Rasulullah, gantian Pak, digilir. Jadi caranya jam 9 sampai jam 10 kelompoknya A, jam 10 sampai jam 11 kelompoknya B, jam 12 orang sudah pada datang. Pokoknya kita bayangkan saja Ka'bah, Masjid Nabawi. Coba saking indahnya yang namanya Masjid Nabawi ya. Maaf saudaraku yang sudah haji dan umrah, apa doa kita ketika kita tawaf wada, tawaf perpisahan? Rata-rata doanya begini, gini, ya Allah kembalikan saya ke sini lagi ya Allah, kembalikan saya ke sini. Padahal belum pulang. Coba dia nggak sadar Pak,
Kalau dia masih berada di Mekah, doanya kembalikan saya ke sini. Dia kan masih berada di situ, masih kembali. Coba. Ini yang pertama, Pak. Terutama WC-nya harus bersih, bagus dan banyak. Saya selama musafir pasti saya terkenang dengan masjid yang WC-nya bagus, bersih dan terbuka 24. Ada banyak masjid. Contoh, pernah ada satu orang kaya yang adakan perjalanan, tiba-tiba kena apa yang namanya, yang mencret mendarat apa namanya, diare, tablet, pasarannya ishal. Tiba-tiba langsung mencret dia, nggak bisa ketahan. Kata bapak ini, ayo cepat cari mesin, nggak bisa ketahan ini, nggak bisa. Itu bukalah masjid. Orang ini berharap masjid ini terbuka, WC-nya pun terbuka. Ternyata apa yang terjadi? Semuanya digembok. Akhirnya bapak ini, orang kaya ini, berak di depan masjid. Dan jampangnya ya. Akhirnya orang kaya ini bersumpah, wahai adikku, kenali tempat ini, kenali. Besok-besok kita beli semua lokasi. Bangga gara-gara masjid tutup, saya sampai bikin malu, saya beraki di saya. Alhasil Pak, di sekitar situ, di depan masjid itu dibeli semua lokasinya, dibikin masjid besar, puluhan biasanya dia wakafkan untuk jamaah. So, kebayang gak kalau masjid kita WC-nya rapi banyak, kemudian ada dapurnya, ada tempat ininya, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K gitu. Ya, lengkap. Saya yakin Pak, sampai kita batasi pun orang tetap muslim. Kemudian di surah Taubah itu wala yasrabu. Yang namanya orang memakmurkan masjid tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Pengurus masjid kan yang baru digertak, tutup masjidmu, ditutup semuanya. Astagfirullah. Akan terjadi masjid-masjid ditutup, kita tidak sholat Jumat, dan haji ditutup. Akan terjadi. Sudah terjadi. Masjid ini waktu corona tutup. Inna. Coba. Kategori orang yang memakmurkan masjid, kategori khusus innama ya'mur masajidallah, beriman kepada Allah, hari akhirat, sholat berjamaah di masjid, dia sendiri yang mengeluarkan zakat infaknya, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Penyakit apapun masjid harus tetap buka, karena selama Nabi hidup tidak pernah namanya masjid ditutup. Tapi asalnya diganti, sallu fi rihatikum, sallu fi buyutikum. Betul, tapi yang asal itu di mana? Di masjid Pak. Saking pentingnya salat berjamaah, surah Nisa, ya. Itu orang perang pun ada fikih salat berjamaah. Betul Pak? Orang perang masih wajib salat berjamaah. Ini belum perang sudah tutup masjidnya. Astagfirullah. Tuh. Ada 3 hal orang Yahudi sangat benci kepada orang Islam. Yang pertama,
lurus dan rapatnya saf. Makanya saf dibikin berjarak. Jadi sudah dekat kiamat, pasti dekat kiamat. Kemudian suara amin yang bergemuruh. Suara amin. Cara untuk mengurangi suara amin gimana? Kurangi jamaahnya. Yang ketiga, mereka tidak senang dengan senyumnya dan salamnya orang lain. Kalau kita sadar, hadis itu. Makanya salam mereka rubah. Ayo Pak, perhatian. Cara salam yang benar ya, sunnah. Ini salam yang benar ya. Cipika-cipiki. Sunnah. Tapi sekarang salamnya pokok bulat. Ayo dirubah tata cara kita. Coba. Siapa yang salaman sambil bersalawat, maka akan digugurkan dosa-dosa kecilnya. Makanya kalau kita salaman, kalau nggak mau, baca alhamdulillah. Kalau tidak mau, senyuman. Senyum. Wa tabassumuka fi wajhika la tasalaka. Jadi kita senyum kepada orang. Senyum, nggak bisa menyumbang, senyum. Terus gimana senyum kalau ditutup? Kalau sadarkan kita, maka kita banyak istighfar ya. Siapa tahu dulu waktu zaman itu kita sempat takut selain daripada Allah, kita banyak taubat. Haji ditutup. Kata Rasulullah, tidak terjadi kiamat sampai tahun-tahun susah berhaji. Kiamat sudah dekat. Hadis. Jadi kita perlu kembali ke agama ini. Seorang dokter non muslim, dia berkata, kalau orang Islam mengamalkan 2 sunnahnya saja, maka rumah sakit pada tutup. Saya pernah merasakan Pak. Saya tinggal di Mesir itu 8 tahun. Saya tinggal di Saudi 2 tahun. Jadi di Mesir itu 95 saya datang. Ustaz Somad 94. Waktu Ustaz Somad dicekal di Bali, saya gantikan 2018. Ya. Saya pernah tinggal di Mekah, memang rumah sakit pada tutup. Kalau umat Islam mengamalkan 2 sunnah saja, 2 saja. Sunnah makan dan sunnah tidur, tutup rumah sakit. Tidur di waktu awal ya, setelah sholat isya, kemudian makannya dibatasi. Tapi apa yang kita lakukan? Jam 2 masih main Facebook. Kita semua dimakan. Sementara Rasulullah makanannya cuma 2, makanan pokok, roti dan lauk. Lauknya yang paling Rasul suka daging unta, daging kambing. Kalau nggak ada, pakai labu, ya, labu. Terutama labu siam. Indonesia alhamdulillah banyak jenis labu. Ibu, tolong yang ada di belakang, anak-anak kita dikasih makan labu ya, untuk kecerdasan. Ini sunnah. Kasih makan labu. Kalau nggak ada, Rasulullah cuma makan cuka. Ya. Kalau nggak ada, Rasul
Rasulullah puasa. Tapi kita kalau makan, Masya Allah, ada semua jenisnya, dagingnya, ayamnya, semuanya, ikannya, Masya Allah. Makanya kan kolesterol juga. Dan pengobatan Rasulullah berbekam. Ya, perintah Islamnya apa? Ini rahasia juga nih Pak. Perintah pertama yang Rasulullah terima sebelum perintah sholat di dalam kitab tadi itu adalah bekam. Benar? Kata Rasulullah, saya tidak melintasi langit demi langit kecuali malaikat berkata kepada saya, wahai Muhammad, anjurkan umatmu untuk berbekam. Siapa yang suruh bekam? Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu tidak diajarkan berbekam, tapi bagus untuk berbekam? Karena ibu-ibu bekamnya tiap bulan haid. Penemuan terakhir, kenapa laki-laki diharamkan di dunia emas, ya, dibolehkan untuk ibu-ibu? Karena laki-laki tidak haid. Karena emas ini, siapa pakai perak? Ya, sunnah. Karena emas itu menarik kanker. Karena laki-laki tidak ada pembuangannya, makanya dilarang untuk pakai emas. Itu ditemukan ilmu kedokteran. Jadi kalau kita berislam kafah, semuanya harus kafah. Masih banyaklah hal yang kita belum berislam kafah atau tulen, masih banyak. Muamalah kita masih riba. Makanya kita perlu istighfar. Keyakinan kita juga masih lemah. Belum yakin kepada Allah. Masih yakin kepada Allah. Termasuk saya juga. Ya, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Pertemuan pertama tapi bukan yang terakhir ya. Ya, semoga pertemuan kita berlanjut. Mohon doanya. Kami silaturahmi safari dakwah di Jayapura rencana mungkin 10 hari. Baru lanjut nanti ke mungkin Timika tanggal 25 ke Sumatera, Lampung dan sekitarnya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Ada yang atau ditutup aja? Ada? Ya. Boleh 3 pertanyaan ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustaz, saya mau bertanya masalah hukum foto dan gambar. Bagaimana kalau pajangan-pajangan foto di rumah yang Pak Ustaz punya foto itu bisa lagi ada foto dan gambar. Nah, itu paling sering sekali saya dapat di masyarakat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Demikian. Terima kasih. Masalah foto memang masalah hilaf ya. Yang namanya hilaf, ada yang membolehkan, ya kembali terus. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya terserah mana yang kita lalui. Tapi yang tidak diajarkan memang adalah foto yang bernyawa. Foto yang bernyawa. Ya seperti lah foto sini. Tapi ini kan masalah momen ya, momen. Gak apa-apa. Namanya momen dia paling nanti dicabut ya. Atau mau fotonya apa ya? Contoh. Orang yang keras masalah foto. Saya juga kamu. Kamu kenapa sih kamu foto? Oh ini. Nah, itu kan masalah gila.
Kamu ke sini kan pakai paspor. Oh iya, itu kok ada foto kamu di situ. Haram itu nggak boleh. Oh diam dia. Makanya jangan terlalu keras dalam berfatwa, nggak boleh. Ada waktu yang darurat pun boleh. Diam nih. Kalian ke sini kan pakai paspor. Ada foto kan? Ada. Itu haram. Kalau bukan karena foto, tidak bakalan kamu bisa berkata. Diam. Terus kalau kamu sakit, kamu kan di ronsen. Ronsen itu foto. Betul kan? Foto. Contoh, ini nggak seperti ini aja. Saya kasih contoh dua ulama besar terjadi di Mekah. Satu ulama ini dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, pakar tafsir terbaik abad ke-20. Saya masih dapat beliau meninggal 97. Saya datang 95. Ponakan saya beri nama Sya'rawi. Sekarang harus Quran. Ulama ini, ulama Saudi kan keras, sedikit-sedikit bidah. Dia bid'ahkan mik ketika pengajian umum. Mik. Jadi, wah ini bidah ini, jangan begitu. Ayo, gimana pengajian kita, Pak? Kita agak bagi. Bidah ini bidah. Ada yang pakai kacamata kan? Pinjam. Ongko ini. Ini sepupu sekalinya Bapak. Ukuran kan ini? Kelas ya? Ya, anggaplah. Peragam. Jadi Syekh ini begini modelnya pengajiannya. Namanya sepuh kan, matanya sudah nggak kuat. Pengajian agama kita nggak pakai bidah aja. Waduh, repot muridnya. Penegak, belum dengar. Ditegurlah sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa beliau katakan? Ya Syekh, limaza tuharrim mukabbir as-saw wa tasta'mal mukabbir as-surah. Paham? Belum. Paham? Artinya, Syekh, kenapa sih kamu haramkan pembesar suara mik, sementara kamu pakai pembesar gambar kacamata? Kalau kamu konsisten, lepas juga kacamatamu itu. Bidah itu, nggak bisa pengajian itu. Jadi nggak boleh terlalu keras. Nah, tadi saya sudah garis bawahi pertama masalah ru'yah cabang itu hukumnya bisa 2 atau 3, bisa boleh. Memang ulama berbeda pendapat masalah foto. Yang lebih diharamkan itu sebenarnya patung dan boneka. Itu pun digarisbawahi, patung dan boneka sesembahan. Kalau boneka anak kecil mainan bukan haram, karena boneka anak kecil bukan untuk disembah. Jadi ulama ini berkembang terus fatwanya. Selama masalah ru'yah ya, ingat digarisbawahi Pak yang baju biru Chelsea terakhir ini beli pemain mahal tapi nggak pernah menang, ya. Rugi, ya. Berkembang Pak. Jadi 10 itu ya 5 tambah 5 berkembang lagi, 6 tambah 4 berkembang lagi, itu tambah 3, ya begitu ya. Kecuali masalah tauhid itu absolut itu 5 tambah 5 berapa? 10. Bisa nggak 10 setengah? Enggak bisa. Atau 9 setengah? Enggak bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau sudah larut malam? Acara setelahnya apa? Lari pagi atau? Oh, makan ya?
Kopi lah ya. Ya. Cukup Pak? Artinya insya Allah pertemuan kita safari kami masih beberapa hari lagi. Saya minta ke panitia dipadatkan aja jadwal. Artinya saya tidak ada masalah ininya. Apa sih? Transportasi lah. Yang jelas saya betul-betul silaturahmi, nggak membawa embel-embel sedekah ini warga. Betul-betul saya bersilaturahmi, saya dakwah, diberi saja kesempatan. Masalah ini itunya nggak usah. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Karena saya tidak menerima amplop isinya. Tidak menerima isi juga, tidak. Benar, transparannya. Saya kira demikian Pak ya. Sudah larut malam, saya juga mau istirahat. Mungkin masih ada teman-teman yang mau silaturahmi dengan saya. Mungkin nggak terlalu malam nanti ya. Bisa kita lanjut besok. Saya kira demikian. Doa. Kita berdoa, kita yakin kalau doa kita diterima. Sebelumnya kita istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Ya Allah berikanlah kami paham dan tambahlah ilmu kami. Allahumma fakihna fid din wa 'alimna. Ya Allah berikan kami fikih atau pemahaman yang sempurna dalam agama, dan berikanlah kami pemahaman terhadap Al-Quran. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa al hidayah. Ya Allah berikanlah kami ketakwaan, hidayah, kemakmuran dan kekayaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami, soleh-soleh ya Allah, habis-habis ya Allah, mujahid-mujahidah ya Allah, dan berikanlah kami pemimpin yang paling bertakwa ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang paling takut kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita lanjutkan tradisi salaman gitu ya. Iya, ya. Sambil bersalam. Ustaz bersalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Jemaah yang ingin berfoto bersama dipersilakan ke depan. Jemaah sekalian, ayo kita semua. Dan juga kami informasikan